Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, jadi belakangan ini isu yang betul-betul lagi trending, yang lagi banyak diperbincangkan oleh netizen dan masyarakat Indonesia adalah isu tentang pemberantasan premanisme ya teman-teman. Jadi memang premanisme ini sebuah perilaku ya yang berupa intimidasi dengan tujuan untuk menakut-nakuti korbannya, dengan tujuan akhirnya memang kemudian korbannya menuruti apa yang diinginkan oleh si preman. Aktornya lah namanya preman, perilakunya adalah premanisme. Nah ini yang memang kemudian marak ya, sempat mengkhawatirkan berkembangnya premanisme utamanya di daerah-daerah industri ya. Memang isu ini pertama kali muncul ketika kemudian Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi menyatakan tekad mulianya, menyatakan cita-citanya untuk menekan angka premanisme di wilayah Jawa Barat. Tentunya di wilayah-wilayah yang memang jadi sentra industri Jawa Barat. Seperti kayak di Subang, ini kan lagi berkembang ya, dan kemudian ada di Bekasi, tentunya daerah Cikarang itu adalah sentra-sentra industri di Jawa Barat. Kenapa kemudian Kang Deddy merasa itu begitu penting? Kalau saya sendiri juga ngerti apa yang kemudian ada dalam akal pikirannya Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena memang Jawa Barat adalah saat ini salah satu provinsi yang memang terpadat yang terbanyak ya jumlah penduduknya, terbanyak jumlah penduduknya di Indonesia. Jawa Barat ini jumlah penduduknya adalah 58 juta. Sedangkan kalau Indonesia aja total keseluruhan penduduknya adalah 280 juta. Nah ini nyaris hampir seperlimanya sendiri ada di Jawa Barat ya teman-teman. Artinya kalau kemudian angkatan kerjanya banyak dengan jumlah penduduk yang banyak, ini juga bisa jadi sumber daya tapi juga bisa jadi masalah. Ketika pertumbuhan penduduknya cepat, angkatan kerjanya juga tinggi, tapi kemudian nggak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya akan angka pengangguran akan tinggi dan itu akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Nah, teman-teman, salah satu pilar daripada pertumbuhan ekonomi adalah saat ini adalah masuknya investor ya, dan menanamkan investasi di daerahnya masing-masing gitu kan. Salah satunya di Jawa Barat ya. Jawa Barat ini memang sentra industrinya salah satunya adalah di Bekasi dan memang kemudian di Subang ya, di teman-teman di Subang ini memang kemarin kan memang lagi ada pembangunan daripada proyek mobil listrik terbesar di Asia Tenggara ya. Namanya lah BYD ya, BYD atau Build Your Dream. Nah ini memang kabarnya juga investasinya sampai hampir nanti kalau dirupiahkan tuh nilainya sampai 20 triliun nanti. Bahwa untuk produksi sampai ratusan ribu mobil listrik ya per tahunnya memang targetnya, dan ini tentunya akan menyerap tenaga kerja yang banyak di area Jawa Barat. Nah ini memang kabar-kabarnya kan sempat ketika awal mulai pembangunan pabrik BYD ini, pabrik dari China ini, dikabarkan sempat mendapatkan gangguan ya daripada para preman lokal. Kebanyakan memang kemudian oknum-oknum preman ini terafiliasi dengan organisasi masyarakat. Nah ini yang kemudian Kang Deddy Mulyadi kemudian ingin kemudian menekan angkanya gitu kan. Atau kalau bisa memang idealnya kemudian hilang kan gitu kan, diberantas gitu kan. Tapi memang tentunya kan tantangannya juga besar karena memang ini udah berlangsung lama dan mereka udah jumlahnya banyak oknum-oknum ini gitu kan. Tapi apapun itu Kang Deddy Mulyadi luar biasa, memang menunjukkan tekad dan komitmennya yang luar biasa. Dan memang kemudian bergulir terus sampai kemudian kemarin akhirnya pihak kepolisian dan pihak TNI memang kemudian diperintahkan oleh pemerintah untuk membentuk satgas pemberantasan premanisme. Dan saat ini memang kemudian satgas itu memang kemudian udah aktif di daerah-daerah ya, gabungan TNI sama Polri. Dan ini yang alhamdulillah ya, tentunya nanti apalagi di area Jawa Barat harapannya memang kemudian investasi tambah masuk tambah banyak, karena memang kalau kita lihat kan salah satu
target investasi kemudian tenaga kerjanya di situ banyak, dan untuk tenaga kerja Jawa Barat ini pusatnya ya, angkatan kerjanya tinggi. Artinya nanti kalau kemudian memang investasi masuk dan pertumbuhan ekonomi berkembang, dan kemudian memang atmosfer perpolitikan, atmosfer industri di situ, ekonomi di situ bagus, tentunya ya yang menikmati hasilnya adalah kemudian masyarakat Jawa Barat ya secara umum. Ada perputaran uang di situ. Nah ini memang kedepannya memang kita harapkan memang nggak cuman kemudian saat ini diberantas terus nanti berhenti lagi gitu kan. Nah, karena ini memang masalah kronis ya saya pikir ya, sampai di mana-mana. Kalau saya lihat memang di Jawa Barat lah yang paling banyak ya, dan ini memang kemudian sampai kemudian pada titik yang mengkhawatirkan gitu kan, ketika jumlahnya berkembang pesat gitu kan. Lagi-lagi ini dimulai titik awalnya daripada Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini ngawalinya juga pastinya susah kalau kita lihat. Sama lah ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi itu mulai melakukan penertiban bangunan-bangunan yang ada di puncak, di kawasan resapan air, bangunan-bangunan yang dibangun secara liar di daerah aliran sungai, di bantaran kali baru di Tambun Selatan, kemudian bantaran di Kali Cikarang gitu kan. Bahkan memang banyak yang kemudian di cabang-cabang kali itu atasnya sudah dibangun bangunan yang berdiri ya, bangunan permanen. Tentunya kalau kita lihat sesaat gitu kan, Kang Deddy berusaha, tapi kalau kemudian kita berpikir secara sistematis, ini kalau sampai dengan bangunan permanen ini kan memang kemudian ada pembiaran dari memang yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya gitu kan. Ini pembiaran yang memang pembiarannya tentunya dari aparat lokal, aparat desa, kecamatan. Orang kemudian mulanya cuma bangun bangunan untuk lapak dagangan, warung kaki lima, tapi ketika kemudian nyaman mereka akan bikin bangunan semi permanen. Semi permanen akhirnya kemudian bangunan permanen. Bisa kita lihat lah di area-area kemudian di wilayah Jawa Barat ya. Kalau kita lihat dari Bogor sampai kemudian Depok itu ada jalan raya Bogor itu kan. Ada sungainya kan, memang bangunan-bangunannya banyak yang sudah bangunan permanen. Kalau memang tanah mereka sendiri nggak apa-apa. Kalau kemudian itu tanah milik pemerintah negara, pemerintah daerah gitu kan, harusnya memang kemudian kayak Kang Deddy ini, saya pikir ada baiknya nggak cuman ini kan, Kang Deddy ini udah berat nih mulai sampai kemarin dibongkar semua dan revitalisasi, dan warga kedepannya akan ngerasain gitu efeknya. Yang selama ini memang kemudian dihantam banjir, dari hulu diatasi sama Kang Deddy Mulyadi, ditertibin bangunan-bangunan yang ada di Bogor, daerah resapan air, daerah hilirnya juga ditertibkan sama Kang Deddy gitu kan. Dan pastinya nggak cuma di daerah Jawa Barat, DKI pun nanti ngerasain efeknya karena pasti berkurang. Intinya juga kalau kita lihat akhirnya memang kemudian ini daripada kemauan will daripada kepala daerah, Kang Deddy datang selesai gitu kan. Ini terjadi pembiaran ini memang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun sampai kemudian berdiri bangunan permanen itu kan. Gimana bangunan permanen itu kan orang udah yakin betul, udah yakin aman kemudian untuk membuat bangunan di situ gitu kan. Ini aja pembiaran seperti ini memang kemudian Kang Deddy di titik krusial, Kang Deddy memang mengambil inisiatif yang luar biasa gitu kan. Dan yang saya masih heran masih tentunya memang kemudian banyak pihak-pihak yang kemudian harusnya kemudian memberikan dukungan, support kepada Kang Deddy Mulyadi. Banyak yang kemudian justru mengkritisi ya. Kritik itu boleh aja gitu kan. Seperti kemarin program penanganan anak berkelakuan khusus dalam tanda kutip, anak kenakalan yang terafiliasi kenakalan remaja gitu kan. Kang Deddy susah payah dengan Bupati Purwakarta, Kang Saiful Bahri bin Zain gitu kan. Bahkan kemudian ada yang wakil rakyat justru kemudian sepertinya mengkritisi itu gitu kan, nggak yang alasannya begini begitulah. Kemudian ketika ditantang oleh kemudian Kang Saiful Bahri bin Zain, Bupati Purwakarta ini ya sudah gitu, nggak perlu kemudian di belakang meja cuman kemudian dengan wacana monggo silahkan gitu kan. Kalau kemudian ini 1000 yang ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi, monggo 500 diambil dengan teori dan metodologinya gitu kan. Jangan kemudian dikasih panggung kalau yang kayak gitu ya. Kita ini memang banyak kemudian memang terpengaruh di media sosial dengan tampilan, dengan kepintaran orang-orang berbicara, tapi realisasinya juga nol, nggak ada gitu kan. Yang jelas memang saya pikir memang ada baiknya kemudian Kang Deddy Mulyadi setelah memang dengan usaha kerasnya kemudian bisa
memberantas kemudian bangunan liar di sepanjang sungai-sungai yang ada kemudian di wilayah Bekasi gitu kan. Ini saya harap kemudian diikuti juga dengan peraturan daerah yang betul-betul memberikan efek jera buat orang-orang yang kemudian nanti akan coba-coba ya, coba-coba untuk mendirikan bangunan lagi di daerah aliran sungai gitu kan. Saya pikir perlu ya undang-undangnya atau peraturan pemerintah daerah gitu kan, karena ini nanti ya pasti ada lagi tetap namanya orang coba-coba kan, biasa nanti buka lapak gitu kan, karena ini kan untuk kepentingan umum gitu. Kalau banjir yang susah semua, jalan rayanya ikut banjir, perumahan banjir gitu kan, hanya yang gara-gara segelintir orang gitu kan. Saya yakin kalau kemudian nggak diikuti dengan peraturan-peraturan yang kemudian untuk memberikan punishment ataupun hukuman yang keras yang membuat efek jera terhadap orang-orang yang nekat membangun di daerah aliran sungai yang memang bukan tempat mereka gitu kan. Kan repotnya nanti ketika dibiarin kemudian sampai jumlahnya banyak, dan ketika mau dibutuhkan oleh pemerintah untuk revitalisasi sungai, mereka pastinya akan bisa melawan gitu kan, dan jadi masalah sosial di sini gitu kan. Nah ini memang Kang Deddy memang kemudian nggak banyak teori, dan saat ini memang masalahnya kan sudah kronis, nggak perlu lagi kemudian berwacana, ya langsung memang ditindak. Kalau ibaratnya dokter nih udah batu ginjal, ibaratnya batu ginjalnya udah besar, udah nggak pakai obat-obat lagi, obatnya langsung dioperasi. Kang Deddy nunjukin bahwasannya kepala-kepala daerah sepertinya juga patut mencontoh tindakannya Kang Deddy ya, karena memang banyak masalah-masalah kalau saya lihat di beberapa kota-kota besar di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, masalah banjir itu sebetulnya karena masalah kemudian orang-orang yang kemudian membangun daerah perumahan permanen di atas daerah aliran sungai gitu kan. Bahkan kemudian banyak yang di atas sungainya itu dibangun udah dicor gitu kan. Tempat saya sini juga ada gitu kan. Nah ini kalau nggak ditindak tegas, dibiarkan saja terus menerus, nanti yang lain juga ikut-ikutan, itu kok nggak apa-apa gitu kan. Nah ini lagi-lagi memang saya sebagai seorang warga Jawa Barat, walaupun saya pendatang tapi saya juga tinggal di Jawa Barat udah lama, turut bangga ya punya ada gubernur yang memang tegas, gubernur yang memang luar biasa seperti Kang Deddy Mulyadi. Memang saat ini memang udah mulai membaik ini, kayak daerah-daerah aliran sungai diperbaiki, daerah resapan ditertibin gitu kan. Dan kemudian saat ini memang berlanjut lagi titik awalnya dari Kang Deddy Mulyadi, kemudian untuk pemberantasan preman dan memberantas aksi premanisme ini kan. Aksi premanisme tentu ini kan meresahkan semua, nggak cuma orang usaha tapi juga warga sipil juga ngeri lah gitu kan. Aksi premanisme, lagi-lagi yang namanya aksi premanisme ini bisa dilakukan oleh siapa saja atau kelompok orang mana saja. Yang jelas intinya tingkah lakunya adalah kemudian untuk mengintimidasi, menakut-nakuti orang, kemudian dengan tujuan orang yang ditakut-takuti menuruti kemauannya gitu kan. Yang ini kemudian kalau nggak ditertibkan ya tentunya atmosfer untuk usaha di situ juga pastinya akan menurun. Investor pasti juga mikir 200 kali, 1000 kali gitu kan. Dan pilihannya, alternatifnya sekarang dikala memang krisis geopolitik sama geoekonomi, tentunya pilihannya banyak kan. Orang bisa ke Vietnam, orang kemudian bisa ke Sri Lanka, Bangladesh, pilihannya itu banyak, nggak cuma di Indonesia. Lagi-lagi memang kemudian kita semua support harusnya, paling nggak lewat media sosial kita support habis gubernur kita Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, dan semoga terus program-programnya. Dan saya pikir programnya udah bagus, Kang Deddy kemudian harus mengikutinya dengan bikin peraturan-peraturan, undang-undang yang tentunya dengan DPRD ya, setempat DPRD-nya untuk kemudian untuk menindaklanjuti, bikin peraturan yang memang betul-betul bisa memberikan efek jera buat pelaku-pelaku yang memang nekat nanti ya pengen tetap bikin bangunan di area-area di tanah-tanah yang bukan milik mereka. Nah itu aja teman-teman obrolan kita sore hari ini. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.